Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Rabu 30 Desember 2020 dengan tema Kesederhanaan Seorang Pejuang Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Matius 3 ayat 1-6 berkata demikian. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika berkata, ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan, lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ingvar Kamprad adalah pendiri dari IKEA, yaitu sebuah peritel perabot untuk rumah tangga dari Swedia. IKEA sendiri terdapat di hampir 50 negara di dunia. Bahkan katalog IKEA yang berisi informasi produk IKEA sendiri menjadi buku kedua setelah Alkitab yang pendistribusiannya terluas di dunia. Justru yang menarik dari pendiri IKEA ini adalah gaya hidupnya yang sederhana. Perabot rumah tangganya sama seperti perabot yang dia jual di perusahaannya, yaitu perabot dengan harga terjangkau. Dalam bepergian untuk urusan bisnis, Ingvar selalu terbang dengan pesawat kelas ekonomi. Bahkan kendaraan pribadinya, dia tetap menggunakan mobil Volvo tuanya. Matius dalam sinopsisnya menjelaskan tentang kesederhanaan dari seorang pejuang Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis. Dikatakan oleh Matius, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Mengingat minat orang-orang Yahudi yang besar terhadap peran eskatologis Elia, Yohanes Pembaptis sengaja mengadopsi pakaian Elia untuk menyuarakan berita pertobatan kepada banyak orang. Akibat kesederhanaannya, banyak orang Yahudi menanggapi pemberitaan Yohanes karena mereka merasa yakin bahwa ia adalah seorang nabi sejati dengan pesan dari Allah. Satu teladan yang ditunjukkan Yohanes kepada kita sebagai pejuang-pejuang Tuhan adalah hidup dalam kesederhanaan. Kesederhanaan ini akan membuat hidup kita penuh dengan kejujuran. Konsentrasi kita untuk melayani semakin fokus dan efisien. Bahkan akhirnya, motivasi pelayanan kita tetap terpelihara dalam motif yang tulus dan penuh dengan pengabdian. Sehingga ketika kita berada di hadapan bema atau tahta pengadilan Kristus, Kristus akan memuji kita dan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Oleh karena itu, mari kita menjaga motivasi pelayanan kita dengan hidup dalam kesederhanaan. Melalui perenungan pada hari ini kita bersama-sama belajar pemberitaan tentang kerajaan Allah akan menjadi efektif menjangkau seluruh kalangan di dalam sebuah kesederhanaan, bukan di dalam sebuah kemewahan.